Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Selatan siap mengalokasikan anggaran untuk pembangunan ruas jalan yang menghubungkan beberapa distrik di Kabupaten Bovendigul. Meskipun dinyatakan lulus seleksi dan terpilih masuk PPLP Provinsi Papua Selatan, 4 atlet sepak bola Bovendigul kesulitan mendapatkan dukungan transportasi. Selamat pagi pemirsa, Info Digul edisi Jumat 9 Agustus 2024 kembali hadir di hadapan Anda dengan sejumlah berita yang menarik lainnya. Bersama saya Romana Agnesia Barmase, inilah Info Digul selengkapnya. Pemirsa, kita ke info yang pertama. Pembentukan Panitia Khusus atau Pansus DPR Kabupaten Bovendigul merupakan langkah strategis untuk memastikan pokok-pokok pikiran yang dihasilkan lebih efektif dalam menyerap dan merealisasikan aspirasi masyarakat. Rapat paripurna DPR dalam rangka pembukaan masa persidangan 3, Sekretaris Pansus DPR Bovendigul Rahma saat membacakan laporannya menyebut pembentukan Pansus DPR Bovendigul merupakan langkah strategis untuk memastikan pokok-pokok pikiran yang dihasilkan tidak hanya sesuai dengan peraturan, tetapi juga efektif dalam menyerap dan merealisasikan aspirasi masyarakat. Menurutnya pembentukan Pansus ini untuk menyamakan pendapat dan menyatukan persepsi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proses ini penting agar kesamaan dan kesatuan pendapat yang dicapai dapat diimplementasikan dalam penyusunan pokok-pokok pikiran DPR Kabupaten Bovendigul yang tertuang dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah atau SIPD sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019. Pokok-pokok pikiran DPR merupakan kajian terhadap permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh melalui hasil reses atau penjaringan aspirasi masyarakat. Kajian ini kemudian dirumuskan dalam bentuk program kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan sasaran pencapaian yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD. Kesempatan itu Rahma juga menjelaskan hasil reses kedua DPR Kabupaten Bovendigul menghasilkan 78 usulan dari 20 pengusul. Usulan-usulan tersebut merupakan hasil reses yang dilaksanakan oleh seluruh anggota DPR sesuai dengan daerah pemilihan masing-masing. Diharapkan melalui Pansus DPR ini seluruh usulan yang telah dikumpulkan dapat diakomodir dengan baik dan diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan daerah yang lebih efektif dan tepat sasaran. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Pokok-pokok pikiran anggota DPR merupakan aspirasi masyarakat yang dititipkan sehingga patut diperjuangkan dalam pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sekretaris Panitia Khusus atau Pansus Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bovendigul Rahma mengatakan pokok-pokok pikiran Dewan merupakan aspirasi masyarakat yang dititipkan kepada anggota DPR untuk diperjuangkan pada pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pokir DPR memuat pandangan dan pertimbangan Dewan mengenai arah prioritas pembangunan dan rumusan usulan kebutuhan program yang bersumber dari hasil penelah Pokir DPR tahun sebelumnya yang kemudian dimasukkan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada rencana berdasarkan prioritas pembangunan daerah.
dengan memprioritaskan Pokir DPRD dalam pembahasan RAPBD bertujuan untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses penyusunan anggaran dan memperkuat partisipasi publik dalam pemerintahan. Pada kegiatan reses kedua tahun 2024 ini, Rahma mengajak semua pihak terkait termasuk masyarakat untuk aktif memberikan masukan dan pendapat mereka. Kolaborasi antara pemerintah, DPR, dan masyarakat sangat penting untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan rakyat. Diharapkan proses penyusunan RAPD ke depan semakin efektif dan sesuai dengan harapan masyarakat agar dapat mendorong pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan di Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami karena sesaat lagi Info Digul akan kembali. Jalankan plan A. Internet memudahkan kita melakukan banyak hal, dari sekedar mendapatkan hiburan, informasi, hingga segala aktivitas yang menunjang gaya hidup. Tapi ingat, kemudahan tersebut justru membawa celah bagi tindak kejahatan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan. Jangan membagikan foto KTP Anda kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda di media sosial. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Dunia terasa asing. Karena makna yang hilang. Manusia dengan topeng dipertontonkan. Berjalan dengan arogan. Hanya untuk menutupi kekurangan. Hilang sudah jati diri sebenarnya. Jujurlah, walaupun menyakitkan. Terima kasih, Anda masih tetap bersama kami. Kita ke info selanjutnya. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Selatan siap mengalokasikan anggaran untuk pembangunan ruas jalan yang menghubungkan beberapa distrik di Kabupaten Bovendigul. Hal ini disepakati dalam konsultasi jajaran Komisi C DPR Bovendigul bersama Dinas PUPR Provinsi Papua Selatan.
Sekretaris Panitia Khusus DPRD Bovendigul Rahma mengungkapkan berdasarkan hasil konsultasi dengan Dinas PUPR Provinsi Papua Selatan menunjukkan komitmen untuk meningkatkan pembangunan jalan di Kabupaten Bovendigul. Pembangunan ini akan dibiayai langsung menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Papua Selatan. Menurut Rahma, rincian pembangunan jalan tersebut meliputi ruas jalan Ampera Fofi Bomakia sepanjang 41 km, ruas jalan Mendip Tanah Amuan Kombut di perbatasan PNJ sepanjang 39 km, dan ruas jalan Arimbet Bukit Ujung Manggelung sepanjang 43 km. Sebagaimana hasil konsultasi Komisi C DPRD Kabupaten Bovendigul pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Selatan pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024, Kabupaten Bovendigul mendapatkan pembangunan jalan yang bersumber dari APBD Provinsi dengan rincian: A. Ampera Fofi Bomakia dengan panjang luas 41 km. B. Mendip Tanah Amuan Kombut batas PNJ dengan panjang luas 39,20 km. C. Arimbet Bukit Ujung Manggelung dengan panjang luas 43 km. Rahma mengimbau pemerintah daerah untuk segera mempersiapkan data dukung dan berkoordinasi lebih lanjut dengan Dinas PUPR Provinsi Papua Selatan. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi beban anggaran pemerintah daerah dalam hal pembangunan infrastruktur. Selain itu, untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintah kampung, pihak DPR Bovendigul merekomendasikan pemerintah daerah memperhatikan kesejahteraan kepala kampung beserta perangkatnya. Disarankan gaji kepala kampung dan perangkat dibayar setiap bulan dan bukan triwulan atau semester, dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku. Diharapkan rekomendasi ini dapat diimplementasikan dengan baik untuk kemajuan masyarakat Bovendigul ke depan. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Pemirsa, memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, pemerintah Kabupaten Bovendigul melaksanakan lomba lari tingkat SD sampai dengan SMA SMK dan umum. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Bovendigul, Dr. Viviana Maharani mengajak seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi kaum muda, untuk mengisi hari kemerdekaan dengan berbagai kegiatan positif. Menjelang HUT kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-79 tahun, pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul melaksanakan berbagai kegiatan lomba. Salah satu di antaranya adalah lomba lari yang melibatkan kalangan pelajar dari tingkat SD sampai dengan SMA SMK dan bahkan dibuka juga untuk kategori umum. Sementara untuk jarak tempuh dalam lomba lari tersebut ditentukan sesuai kualifikasi tingkat sekolah dan usia. Asisten 1 Setda Bovendigul, Dr. Viviana Maharani menjelaskan untuk tingkat SD garis start dimulai dari simpang kediaman Bupati. Lanjut dengan tingkat SMP yang dimulai dari depan Dinas Dukcapil, sementara tingkat SMA SMK dan umum dimulai dari depan kantor Departemen Agama kilometer 8 dengan garis finish yang sama, yaitu di depan kantor Bupati. Seluruh masyarakat Bovendigul diajak untuk bersama-sama mengisi hari kemerdekaan dengan lomba dan hal-hal positif, terutama bagi anak muda penerus bangsa, karena di zaman sekarang pemuda-pemudi tersebut gampang sekali terjerumus dengan hal-hal negatif. Lomba di hari ini dan hari ke depan ini ada 2 lomba lagi. Kami laksanakan, dan pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul laksanakan dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia ke-79. Hari kemerdekaan agar masyarakat bisa terlibat dalam kegiatan ini kita bersama-sama mengisi kemerdekaan ini dengan lomba. Selain itu kita bisa melihat bibit-bibit yang lari seperti saya lihat tadi luar biasa, itu menjadi catatan untuk dilatih ke depan, terutama yang 5 besar itu. Kalau saya lihat itu harus dilatih, itu potensi daerah untuk nanti ke depan anak-anak muda. Itu harus dilirik betul oleh pemerintah
membina mereka pada OPD terkait, OPD teknis. Seperti itu sih. Dan ke depan ini ada hari Senin kami akan lakukan juga dalam rangka hari kemerdekaan ini gerak jalan indah. Ya. Terus tanggal 15 akan ada karnaval untuk umum dan untuk OPD dan anak-anak dewasa sekolah SD, SMP. Dalam rangka mengisi Hari Kemerdekaan, pemerintah Kabupaten Bovendigul melaksanakan berbagai kegiatan lomba. Di antaranya lomba lari yang telah dilaksanakan, lomba gerak jalan indah, dan karnaval. Untuk itu Asisten 1 mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengisi Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan lomba-lomba tersebut. Karena dirinya melihat banyak sekali bibit-bibit muda yang akan menjadi catatan bagi pemerintah Bovendigul, terlebih khusus OPD teknis untuk membina dan melatih mereka berkembang lebih lanjut ke depan. Masyarakat Bovendigul diminta tetap semangat dalam mengisi Hari Kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan positif. Diakui dirinya merasa prihatin dengan anak muda sekarang yang gampang terpengaruh dengan miras, narkoba, dan pergaulan bebas, sehingga hal tersebut menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan positif bagi generasi muda Bovendigul. Tim Liputan Digul TV, Anis melaporkan. Bapak, Mama, dan Mbak Saudara dong semua, tetaplah bersama kami karena sesaat lagi Info Digul akan kembali. Jalankan plan A. Internet memudahkan kita melakukan banyak hal, dari sekedar mendapatkan hiburan, informasi, hingga segala aktivitas yang menunjang gaya hidup. Tapi ingat, kemudahan tersebut justru membawa celah bagi tindak kejahatan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan. Jangan membagikan foto KTP Anda kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda di media sosial. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Dunia terasa asing. Karena makna yang hilang. Manusia dengan topeng dipertontonkan. Berjalan dengan arogan. Hanya untuk menutupi kekurangan. Hilang sudah jati diri sebenarnya. Jujurlah, walaupun menyakitkan.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Meskipun dinyatakan lulus seleksi dan terpilih masuk Pusat Pendidikan dan Pelatihan Olahraga Pelajar atau PPLP Provinsi Papua Selatan, 4 atlet sepak bola Bovendigul kesulitan mendapatkan dukungan transportasi. Mereka akan dianggap mengundurkan diri jika tidak segera memenuhi panggilan tim PPLP di Sparencraft, Provinsi Papua Selatan. 3 atlet sepak bola putra asal Bovendigul terpilih masuk Pusat Pendidikan dan Pelatihan Olahraga Pelajar atau PPLP Provinsi Papua Selatan. Mereka akan dipersiapkan menuju Pekan Olahraga Pelajar dan Pekan Olahraga Nasional 2028 mendatang. 3 atlet tersebut diantaranya Mahir Sanggeu, John Yunus Doi, dan Yosef Nikodemus Katwaib yang kini berstatus sebagai pelajar. Dalam surat panggilan yang dikeluarkan tim PPLP Provinsi Papua Selatan, para atlet sudah harus memenuhi panggilan pada tanggal 7 dan paling lambat 8 Agustus 2024. Namun sayang, ketiga pelajar tersebut kini kesulitan mendapatkan dukungan transportasi untuk memenuhi panggilan ke Merauke. Hal ini disampaikan Antonius Keram yang merupakan manajer sekaligus pelatih dari 3 pesepak bola tersebut. Menurut Anton, dirinya tengah mencari dukungan biaya dan transportasi untuk mengantar anak didiknya ke Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar atau PPLP Provinsi Papua Selatan di Merauke. Bahkan meminta dukungan juga ke pemerintah daerah dengan mendatangi OPD teknis terkait, namun belum mendapatkan jawaban yang pasti. Meski demikian, Anton Keram tetap optimis akan berupaya dengan berbagai cara mengantarkan anak didiknya ke PPLP Provinsi Papua Selatan guna membantu mewujudkan cita-cita mereka sebagai pemain sepak bola. Edaran bahwa ada beberapa anak-anak dari Bovendigul yang lolos, cuma untuk sampai saat ini komunikasinya belum terjalin baik. Begitu artinya jawabannya belum pasti terkait untuk kita mau pelepasan bagaimana. Untuk biaya dan lain-lain memang sampai dengan sore hari ini yang sore-sore datang memang kita belum dapat komunikasi yang baik. Cuma tadi kita sudah komunikasi khusus secara pribadi dengan Ketua PSSI. Dalam hal ini Pak Nixon Pampang. Pak Nixon respon positif dengan hasil yang kita dapat. Beliau katakan dia siap membantu dalam hal transportasi. Pak Nixon Pampang dan Pak Ketua DPR sendiri Pak Atan Kokner. Kami sudah secara inisiatif bertemu dengan kedua saudara kami atau pimpinan kami. Memang kalau kita kasih tinggal juga, nanti pada akhirnya anak-anak yang korban. Karena ini kesempatan, kalau kita tidak jalankan dengan serius, ini nanti takutnya mereka punya mental, terganggu di mental. Dan ini juga menjadi motivasi juga untuk adik-adik lain bahwa ternyata dari latihan bola ini mereka punya muara. Muara ada PPLP, ada Bapopsi. Mungkin ke depan lagi nih kalau kita sudah provinsi ada banyak hal untuk kita bisa membangun kita generasi Papua, terutama anak asli begitu. Memberdayakan generasi muda Bovendigul tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri karena hal ini membutuhkan kerjasama berbagai pihak. Untuk itu Anton Keram mengajak seluruh stakeholder baik pemerintah, tokoh pemuda dan para pemerhati olahraga bersama-sama mencari jalan keluar mempersiapkan generasi muda melalui olahraga, musik, seni dan berbagai kegiatan positif lainnya. Sementara itu salah satu orang tua atlet, Glenn Sanggeu, sangat menyayangkan sikap pemerintah daerah dalam hal ini OPD teknis yang terkesan masa bodoh terkait urusan kepemudaan terutama bidang olahraga. Menurutnya OPD teknis harusnya bisa memberikan dukungan kepada para atlet yang merupakan generasi penerus daerah ini. Karena keberhasilan mereka ke depan tidak akan membawa nama pribadi, melainkan nama daerah. Ya kalau saya sendiri sebagai orang tua, khususnya sebagai seorang bapak untuk anak saya, yang pertama saya lihat bahwa ada rasa senang, bangga. Yang pertama, yang berikut saya juga anjurkan supaya kalau bisa ya hal ini tidak saja bagi mereka tapi untuk generasi-generasi berikutnya. Terlebih kita sudah lihat situasi keadaan di kita punya kota, bagaimana anak-anak seumuran orang ini hidup mereka hancur. Nah, siapa yang bisa bawa keluar orang?
Saya pikir bahwa olahraga mungkin salah satu sarana yang bisa tolong kita punya anak-anak ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Glenn Sanggeu juga mengajak para orang tua untuk senantiasa memperhatikan dan mengarahkan anak-anaknya terlibat dengan berbagai kegiatan positif. Karena jika dibiarkan, mental dan moral generasi muda daerah ini akan hancur. Menurutnya, kegiatan olahraga merupakan salah satu jalan mengantar generasi muda untuk bangkit dan berprestasi sebagai penerus daerah di masa mendatang. Tim Liputan Digul TV, Herman mengabarkan. Sementara Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI Bovendigul mendukung para atlet sepak bola dengan memfasilitasi 4 putra terbaik Bovendigul untuk masuk pusat pendidikan dan latihan pelajar Provinsi Papua Selatan. Terpilihnya 3 atlet sepak bola Bovendigul untuk masuk pada Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Provinsi Papua Selatan disambut baik Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI Kabupaten Bovendigul. Terpilihnya anak-anak Bovendigul untuk masuk PPLP Provinsi merupakan kesempatan yang sangat baik sehingga tidak boleh disia-siakan. Sekretaris PSSI Bovendigul Muhammad Ghazali mengatakan, berbicara terkait pembinaan anak muda merupakan tanggung jawab semua pihak, terutama pemerintah daerah. Pasalnya jika para atlet ini berkembang dan berprestasi di kemudian hari, bukan membawa nama pribadi, melainkan nama daerah. Pada intinya pihak PSSI Bovendigul menilai ini merupakan peluang sehingga harus dimaksimalkan untuk menyelamatkan generasi muda Bovendigul. Dari tingkatan usia maupun nanti sampai dewasa, kita coba support. Walaupun sebenarnya ranahnya kami sebagai induk organisasi sepak bola, tapi untuk momen kali ini, kesempatan kali ini diadakan langsung dari Disparpora Ekonomi Kreatif Provinsi Papua Selatan. Ranahnya harus sebenarnya ke dinas langsung dari Provinsi Dispora Provinsi turun ke Dispora Kabupaten, dan kemudian nanti sudah KONI dan ke bawah sampai kami di PSSI. Tapi kami melihat ini kita harus ambil sikap, ambil momentum bahwa ini ada peluang kesempatan. Melalui coach Anton dengan ex-coach kalian semua Pak Ketua mendukung, mendorong supaya kita coba kawal ini sampai anak-anak akhirnya alhamdulillah puji syukur seleksi diterima. Kemudian hari ini kita rencanakan untuk pemberangkatan untuk registrasi ke Merauke. Ya, kita berharap doakan sama semua bahwa kita adik-adik nih 4 orang ini sudah bisa peran aktif lah, hobinya tersalur, keinginan cita-citanya bisa. Kedepan Muhammad Ghazali mengajak seluruh stakeholder daerah untuk bersama-sama bergandengan tangan memajukan Bovendigul melalui bidang olahraga dan tidak saja sepak bola, tetapi berbagai cabang olahraga lainnya. Karena diakui Sekretaris PSSI, sudah saatnya mengangkat generasi muda khususnya para atlet untuk keluar Bovendigul tampil di berbagai event daerah maupun nasional. Tim Liputan Digul TV, Herman mengabarkan. Terima kasih Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua. Dengan berakhirnya informasi terakhir tadi, sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita. Nupbagen, Gupbagenep, Gupbagenep, Nupbagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Romana Krisya Permase, mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas, mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.